Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ummul Karimah dengan NIM 25102111340, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi Guru Fikih di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nuruddin kelas 8 dengan materi sedekah, hibah, dan hadiah. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Stand up, please. Everybody say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's try it together. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan semua? Sudah. Sehat? Sehat. Sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah. Baiklah. Pagi ini kita absen dulu. Ada yang tidak masuk? Ada. Yang Ibu panggil namanya silahkan bilang hadir ya. Kita mulai dari Ridho, Akyuni, Afika, Antika, Naila. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi dan bertemu pada pelajaran fikih pada hari ini. Baiklah. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama adalah siapa mungkin di antara kalian ketika sekolah pernah melihat ada teman yang tidak membawa uang jajan? Pernah? Pernah. Nah, ketika kalian melihat ada teman yang tidak membawa uang jajan,
Apa yang dilakukan? Boleh, ada yang mau menjawab? Ya, silahkan. Membagi sedikit uang yang dipunyai. Ya, bagus. Kemudian ada yang lain? Ya, silakan. Membagi bekal yang dibawa dari rumah. Boleh, jadi itu semua termasuk dalam kategori sedekah. Jadi menyedekahkan sebagian apa yang kita miliki kepada teman. Baiklah. Jadi mungkin di antara kalian ada yang ketika lulus diberikan atau dibelikan sepeda motor dari ibunya atau orang tuanya. Nah, apa bedanya dari yang sudah kita bahas yang pertama tadi? Silahkan, ada yang tahu? Boleh. Iya, betul. Jadi pemberian yang model seperti itu tadi. Contohnya untuk apa tadi? Untuk memudahkan dalam belajar. Kemudian pergi ke masjid. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat di depan. Boleh sambil dibaca. Yaitu peserta didik mampu menganalisis ketentuan sedekah sebagai wujud cinta dan kepedulian sosial. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita lanjut materi sedekah dan juga hibah dalam pengertian Islam. Kita lanjut pada pengertian sedekah. Boleh sambil dilihat. Sedekah. Boleh dilihat ke depan? Bisa nampak dari belakang? Yang sebelah sana? Bisa. Pengertian sedekah adalah apa? Pemberian sukarela kepada tanpa mengharapkan imbalan. Tindakan ini sangat dianjurkan dan merupakan bentuk amal bagi pemberi dan penerima. Ya, jadi itulah pengertian dari sedekah. Apa tadi? Adalah pemberian secara sukarela tanpa imbalan. Dan dalam Islam sangat dianjurkan karena akan membawa keberkahan bagi yang memberi ataupun yang menerima. Hukum dan rukun sedekah ya. Hukum dan rukun sedekah. Iya, boleh sambil dibaca. Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah. Artinya apa? Sangat dianjurkan dalam Islam. Karena apa? Karena dengan melalui sedekah ini, apa? Seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kita bisa ketika mempunyai sesuatu boleh disedekahkan dengan mengharap apa tadi? Mengharap apa? Keberkahan dan juga pahala yang berlimpah. Betul. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, boleh? Tidak ada? Tidak. Kita lanjut lagi. Yaitu pada poin selanjutnya tentang pengertian hibah. Nah, ini nanti kita akan mengetahui apa perbedaan antara sedekah dan juga hibah. Hibah adalah apa pengertiannya?
Ya, jadi untuk mengalihkan kepemilikan dari pemberi kepada penerima. Dan kalau hibah itu seringkali dilakukan secara formal di dalam hukum Islam. Bisa dipahami ya? Bisa. Akad adalah apa? Antara pemberi dan penerima yang menandakan komitmen dan niat untuk mengalihkan harta atau manfaat kepada pihak lain. Nah, itulah tadi pengertian dari akad ya. Baiklah, untuk materi yang di depan mungkin sudah cukup. Kemudian sekarang silahkan membentuk kelompok ya, silahkan membentuk kelompok yang nantinya akan dibagi sesuai dengan yang pertama ada tim ahli sedekah sesuai dengan pembahasan kita. Terus kelompok kedua tim ahli hibah. Baiklah, silahkan dibentuk kelompoknya. Untuk materi kelompok dalam diskusi, di sini ada beberapa yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, baik sedekah maupun hibah sama ya. Jadi, silahkan didiskusikan tentang syarat-syarat dari sedekah maupun hibah. Kemudian, boleh dituliskan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dari materi sedekah dan juga materi hibah. Silahkan didiskusikan tentang dua hal tersebut tadi. Tentang apa tadi? Sedekah dan hibah. Sedekah dan juga hibah. Kelompok tim ahli sedekah bisa? Bisa. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Yang tim ahli hibah bisa? Bisa, Bu. Bisa.
Ya, baiklah. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Sekarang boleh maju ke depan dipresentasikan masing-masing dari hasil diskusinya tadi. Dimulai dari kelompok tim ahli sedekah. Silahkan maju ke depan. Ya, silahkan yang mewakili. Ya, silahkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Syarat-syarat sedekah. 1. Orang yang memberikan sedekah sehat akalnya dan tidak dibawa wadiran orang lain. 2. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan. 3. Penerima sedekah haruslah orang yang berhak memiliki. Misalnya, bayi yang masih dalam kandungan tidak berhak menerima sedekah. 4. Barang yang disedekahkan harus bermanfaat bagi penerima. Contoh nyata dalam kehidupan sehari. 1. Sedekah memadai tenaga sifat seperti tersenyum, membantu pekerjaan rumah dan lain-lain. 2. Sedekah dengan materi seperti berbagi takjil ketika puasa, memberi makan memberi makan hewan peliharaan. 3. Sedekah ilmu dan jariah seperti berbagi ilmu dengan mengajar menanam pohon di lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Seandainya saya ingin mendapatkan pahala, tetapi saya tidak mempunyai harta untuk disedekahkan, apa yang saya lakukan? Pertanyaan tadi saya ingin menjawab. Sedekah tidak harus dalam harta. Sedekah bisa dilakukan dengan tersenyum atau bisa juga membantu pekerjaan rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan. Sangat bagus ya, luar biasa sekali. Sebelum kita lanjut pada tim ahli hibah, kita peregangan dulu. Sepertinya tegang semua nih anak-anak ibu nih ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah tidak tegang lagi? Kita lanjut ke kelompok tim ahli hibah. Silahkan perwakilan dari tim ahli hibah maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerima presentasi kami. Hukum dan syarat hibah. 1. Ada orang yang menghibahkan dan menerima hibah. Syarat harta yang dihibahkan dan yang benar milik hibah. 2. Ada harta yang akan dihibahkan
harta yang digunakan bermanfaat dan bukan benda yang dilarang dan syariat Islam. Tidak terkabul, yaitu adanya pernyataan serah terima harta yang digunakan, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ada orang tua memberi rumah kepada anaknya. 2. Seorang menghibahkan sebidang tanah untuk masjid. 3. Pemberian sejumlah uang tunai kepada tanah adalah untuk modal usaha. Demikian yang dapat kami sampaikan dari teman-teman. Apakah ada yang bertanya? Saya. Apakah hibah harus berupa sebidang tanah? Dari pertanyaan tadi saya akan menjawab. Bisa berbentuk uang ataupun benda lain yang bermanfaat. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan. Baiklah, karena sudah mempresentasikan ke depan semuanya, jadi untuk selanjutnya di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk semuanya ya, baik sedekah maupun tim hibah. Di sini untuk pertanyaan pertama, mengapa dalam hibah itu harus ada ijab qabul, sedangkan dalam hibah tidak selalu? Ada yang bisa menjawab? Boleh, silahkan. Hibah mengandungkan ijab qabul karena merupakan akad pemindahan hak milik secara langsung antar pihak yang hidup sehingga membutuhkan kepastian hukum, kesehatan, dan serah terima agar sah. Iya betul, jadi dalam hibah itu diperlukan akad untuk memastikan apa? Kepastian hukum antara siapa? Antara penerima dan juga pemberi. Kemudian ada yang mau menambahkan? Boleh silahkan. Ya silahkan. Sedangkan sedekah lebih menekankan pada aspek ibadah dan kedermawanan. Seringkali bersifat sepihak kepada penerima yang tidak ditentukan sehingga cukup dengan penyerahan tanpa ijab qabul formal. Iya betul, jadi itulah perbedaannya ya antara sedekah dan juga hibah. Jadi ketika kita mau bersedekah, tidak harus selalu menggunakan harta, bisa dengan tersenyum. Jadi tersenyum itu adalah termasuk dari sedekah. Selain tersenyum, ketika sedekah bukan menggunakan harta, apalagi? Betul, membantu pekerjaan orang tua kita. Itu juga termasuk dalam sedekah. Bisa dipahami ya? Bisa. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti ini silahkan dikerjakan masing-masing ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ini adalah pertanyaan untuk mengukur tingkat kepahaman kalian dengan apa yang kita pelajari hari ini. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sekiranya sudah paham, boleh langsung dikerjakan. Silahkan.
Kalau ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan ya. Sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Baiklah anak-anak semua, untuk pelajaran kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Untuk yang akan datang, kita akan belajar tentang hadiah. Jadi masih ada kaitannya dengan materi hari ini ya. Ya. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.